Hai pecinta sepak bola tanah air, kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, strategi jenius berbau Eropa jadi jurus Indra Syafri benamkan Kyrgyzstan U24. Tak sombong, punggawa Garuda tunjukkan sikap respect ke pemain Kyrgyzstan U24. Pantau kontrak Sintayong, Vietnam mulai lakukan pergerakan, dan Bung Toel lakukan pernyataan kontroversial lagi. Dugaan tadi, apakah Sintayong menggunakan buzzer dalam kerjanya di Indonesia? Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Keperkasaan JDT di kompetisi domestik ternyata tak menular di kompetisi regional, di mana JDT dipaksa menelan kekalahan 1-0 atas Kawasaki Frontale, yakni pada laga perdana Piala Champions Asia semalam. Kekalahan itu menempatkan JDT di peringkat ketiga klasemen sementara. Di laga itu, palang pintu Timnas Indonesia Jordi Amat dipercaya sebagai kapten dan dimainkan hingga laga berakhir. Amat menunjukkan performa impresif dalam mengawal pertahanan JDT, meski akhirnya harus menelan kekalahan. Ini juga menjadi ajang reuni Amat dengan mantan rekannya di Swansea, Buffett Timby Gomis, yang memperkuat Frontale. Di samping itu, Jordi Amat merupakan satu-satunya pemain Timnas Indonesia di Liga Champions Asia musim ini. Timnas Indonesia U24 baru saja menjalani laga perdananya di ajang Asian Games Hangzhou. Di laga ini, skuad Garuda Muda menang dengan skor 2-0 atas Kyrgyzstan U24. Sebagaimana diketahui, laga yang digelar di Normal University Stadium itu, tim arahan Indra Syafri mengalami kesulitan mencetak gol di babak pertama. Beberapa peluang tak bisa mereka manfaatkan di babak pertama tersebut. Barulah di babak kedua, Timnas U24 berhasil mencetak gol melalui aksi Ramai Rumakik dan Hugo Samir. Indra Syafri pun patut bersyukur tim asuhannya bisa menang atas Kyrgyzstan. Sebab kemenangan ini menjadi modal utama bagi Timnas U24 Indonesia untuk menghadapi Taiwan dan Korea Utara. Ex-pelatih Timnas U19 itu pun memuji kerja keras yang diberikan oleh Rizky Ridho dan kolega. Ia menilai anak-anak asuhnya tidak kenal lelah meskipun kesulitan membongkar pertahanan Kyrgyzstan. Di samping itu, kemenangan yang diraih tim arahan Indra Syafri tersebut juga melanjutkan tradisi kemenangan Timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda mengawali laga perdana Asian Games dengan kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan U24. Kemenangan itu pun membuat tim arahan Indra Syafri memuncaki klasemen sementara grup F Asian Games cabur sepak bola. Sebagaimana diketahui pada laga semalam, Timnas Indonesia U24 menguasai jalannya pertandingan. Beberapa peluang pun sudah ia dapatkan, namun belum ada gol yang tercipta di babak pertama. Indra Syafri sendiri berpikir mungkin saja para pemain Timnas U24 Indonesia ini sedang tegang. Di babak kedua pun, pelatih berusia 60 tahun itu menerapkan taktik yang berbeda, di mana di babak pertama melakukan strategi menyerang, dan untuk babak kedua, Indra Syafri mencoba bermain bertahan dan melakukan serangan balik cepat, atau yang biasa disebut dengan strategi parkir bus. Dan strategi itu pun berjalan mulus dengan memasukkan pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Skuad Garuda akhirnya berhasil mencetak 2 gol untuk kemenangan atas Kyrgyzstan U24. Sementara itu, juga berbicara mengenai strategi parkir bus, tentu para pecinta sepak bola teringat dengan Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itulah yang mengenalkan strategi tersebut ketika masih mendukangi Chelsea. Sebagaimana diketahui, Ramai Rumakik sempat dicoret Sintayong usai dirinya mangkir ketika dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di Asian Games 2021 lalu. Namun, kini pemain milik Persipura itu punya kesempatan memulihkan karirnya di Timnas Indonesia usai mendapatkan kesempatan oleh Indra Syafri di Asian Games kali ini. Dirinya bahkan dipercaya sang pelatih untuk bermain sebagai starter di laga semalam. Ramai Rumakik pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Garuda Muda. Torehannya juga terbilang fantastis karena diawali aksi individu dan diakhiri tendangan roket yang merobek gawang Kyrgyzstan pada menit ke-58. Sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Ramai Rumakik terlihat sedikit cedera setelah berbenturan dengan pemain lawan dan digantikan oleh Bagas Kava pada menit ke-76.
Dengan penampilan apik yang ditunjukkan Robert Rubakik membuat Indra Syafri bisa sedikit bernafas lega setelah Sananta tidak dilepas oleh klubnya Persis Solo. Sebagaimana diketahui, Kyrgyzstan harus mengakui keunggulan timnas Indonesia U24 di laga perdana Asian Games Hangzhou, China. Pertandingan yang berjalan cukup keras itu, tim arahan Indra Syafri sukses menang dengan skor 2-0. Saking kerasnya pertandingan, wasit memberikan perpanjangan waktu selama 10 menit. Walaupun sudah diberi tambahan waktu selama 10 menit, namun Kyrgyzstan gagal menembus pertahanan timnas Indonesia U24 arahan Indra Syafri. Di samping itu, sesaat setelah Bara Aisa meniup peluit panjang, kamera kemudian mengarah kepada seorang pemain Kyrgyzstan U24 yang terbaring di atas lapangan dengan dua tangan menutup mukanya. Dua pemain timnas Indonesia U24, Robby Darwis dan Adistio pun mendekati pemain Kyrgyzstan tersebut. Setelah itu, pemain timnas Indonesia U24 lainnya, Syahrian Abimanyu pun ikut menghampiri untuk mengecek kondisi pemain Kyrgyzstan U24 itu. Tentu dengan aksi respect itu pun menandakan bahwa para pemain timnas Indonesia memiliki jiwa yang rendah hati dan patut dicontoh oleh tim lainnya. Kabar mengejutkan datang dari negara tetangga yang kini tiba-tiba memantau kontrak pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Sebagaimana diketahui, Sintayong sendiri beberapa waktu yang lalu berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 usai menyapu bersih laga babak kualifikasi. Sintayong menjadi sosok yang paling banyak mendapatkan sorotan atas keberhasilan anak asuhnya tersebut. Sorotan tak hanya dari publik dalam negeri, akan tetapi juga masyarakat asing dan tentunya publik Vietnam lewat salah satu medianya yakni Soha.vn. Sebagai salah satu pesaing terberat, langkah timnas Indonesia selalu membuat mereka menaruh perhatian khusus, terutama kontrak pelatih. Media Vietnam ini menyadari kontrak Sintayong bakal diperpanjang dengan menyinggung prestasi yang diberikan untuk Indonesia. Para supporter timnas Indonesia pun juga mendesak PSSI agar kontrak Sintayong diperpanjang lebih lama lagi. Skuad Garuda Asia tengah menjalani persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Sementara itu, kini mereka telah melakukan pemusatan latihan di Jerman. Mereka telah tiba di sana sejak Senin 18 September kemarin. Setibanya di sana, para penggawa skuad Garuda Asia pun dipastikan tak mengalami masalah dengan suhu dan iklim. Sang pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti pun menyebut adaptasi para pemainnya di Jerman tidak terlalu sulit. Di Eropa sendiri kini masih memasuki masa musim panas. Menurut Bima Sakti, suhu di Jerman berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Jika dibandingkan, suhu di Jerman tidak jauh berbeda dengan kota dekat dataran tinggi di Indonesia. Di samping itu, timnas Indonesia U17 sendiri direncanakan akan menjalani turnamen mini. Lawan-lawan uji coba timnas U17 pun disesuaikan dengan tim-tim penghuni grup A Piala Dunia U17. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pengamat sepak bola kawakan di tanah air. Baru-baru ini viral video pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Bung Toel. Kali ini Bung Toel mempertanyakan persoalan Sintayong yang ia tuding membayar buzzer untuk berkarir sebagai pelatih timnas Indonesia. Tuduhan miring Bung Toel terhadap pelatih timnas Indonesia Sintayong itu seperti pada tayangan kanal YouTube Bahjotan Biawak pada Selasa kemarin. Dugaan tadi, apakah Sintayong menggunakan buzzer dalam kerjanya di Indonesia? Akibat potongan video itu, warganet kini memberikan penilaian negatif kepada Bung Toel. Terlebih beberapa ulasannya untuk kinerja pelatih asal Korea Selatan itu selama ini dianggap publik hanya ingin mencari keburukan Sintayong. Bung Toel pun dinilai para supporter timnas Indonesia tak menghargai perjuangan pelatih asal Korea Selatan tersebut demi mendongkrak prestasi sepak bola tanah air. Sintayong bahkan rela merasakan badan capek ketika melatih timnas Indonesia U23 dengan senior beberapa waktu lalu. Pelatih berusia 52 tahun itu pun dikabarkan sudah terlanjur cinta untuk melatih timnas Indonesia.